Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali pada saat ini marilah kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Murid Sejati. Ayat Alkitab di dalam Markus 8 ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah Tuhan kepada kami, karena kami siap juga untuk mendengar, mengimani dan melakukannya. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua ingin menjadi murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh. Namun, banyak tantangan yang kita hadapi. Tantangan itu meliputi karier, ekonomi, keluarga, dan lain-lain. Artinya, hal-hal tersebut dapat menghambat kita untuk setia dan menghargai Dia, melebihi apapun juga yang kita punyai. Di dalam bacaan kitab saat ini ada dua hal yang perlu untuk kita ketahui untuk bisa menilai apakah kita benar-benar seorang murid yang sejati. Khususnya di dalam Markus pasal 8 ayat 34. Pertama, jika kita mau menjadi murid sejati, kita harus belajar untuk menyangkal diri. Hal ini berarti bahwa kita tidak menganggap diri kita sebagai sesuatu yang penting atau berharga di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang patut kita hargai dan junjung tinggi. Ini tentu bukan sesuatu yang mudah, sebab kita sering tergoda untuk mendewakan diri kita melebihi cinta kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita sudah sampai tingkat tertentu dengan karier yang bagus, ekonomi yang baik, umumnya kita akan menjauh dari Tuhan. Karena kita merasa apa yang kita alami, Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Tentu hal ini tidaklah benar. Sebab apapun yang terjadi dalam diri kita, Allah senantiasa bekerja di dalam diri kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hal yang kedua, saudara-saudara, menjadi murid sejati yaitu memikul salib dan mengikut Tuhan. Ini juga merupakan hal yang sulit bagi kita. Artinya, bagaimana kita senantiasa konsisten terus mengikut Tuhan di antara penderitaan sekalipun. Ada banyak orang tidak siap untuk menjadi pengikut Tuhan ketika penderitaan menerpa mereka. Manusia cenderung hanya ingin mengikuti dan menikmati kesenangan semata. Kita harus belajar teladan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dalam penderitaan sekalipun yang seharusnya tidak Dia tanggung, tetapi Tuhan tetap setia menanggung penderitaan yang luar biasa, yaitu salib. Jadi, untuk itu saudara yang terkasih, mari kita belajar menjadi murid yang sejati dengan tetap setia kepadanya. Memang banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan menguatkan kita untuk melakukannya. Jadi saudara-saudara, kiranya kita tetap menjadi murid yang sejati di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami dalam situasi kondisi apapun, kami tetap menjadi murid daripada-Mu, bahkan murid yang sejati. Tak kala kami mengalami penderitaan, kesulitan, tantangan di dalam hidup kami, biarlah kesetiaan kami tidak luntur, tetapi kami tetap menjadi pengikut-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjamin dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa beserta dan tidak meninggalkan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.